Boleh kita mula? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar bunyi salamnya semua sedang puasa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Apa kabar semua? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hingga ke petang ini Allah masih izinkan kita bernapas. Betul lah, betul. Kalau tak bernapas maknanya meninggal lah. Itu yang kita bersyukur kenapa semalam ruh kita tak ditahan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya tiada lain tiada bukan supaya dapat mendekatkan diri lagi kepadanya. Mendekatkan diri lagi kepada Allah sampailah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat, beriringkan salam, tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhutang mudah-mudahan segera diselesaikan segala hutang-hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhajat mudah-mudahan segera ditunaikan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Fatihah khusus juga kepada yang lagi sakit ya. Anaknya Umi Dewi Lestari. Mohon doa untuk anak saya yang lagi sakit. Umi Dewi Lestari. Semoga cepat sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat demi saat berganti dengan waktu. Tanpa terasa waktu itu pun menghilang disambut dengan hari. Hari demi hari disambut pula dengan minggu. Tanpa terasa minggu itu hilang disambut dengan bulan. Betul tak betul? Dan bulan itu pun menghilang disambut dengan tahun. Demikianlah tahun demi tahun disambut dengan abad. Abad demi abad disambut dengan kurun. Tak tahu bila berlaku hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bulan demi bulan berganti dengan tahun itu, kini kita berada di bulan suci Ramadan, bahkan kita berada di 10 malam terakhir. Sekarang 28 Ramadan, maknanya 8 hari lagi. Kita akan menyambut hari kemenangan, yaitu hari raya Aidul Fitri, kembali kepada fitrah. Jadi siapa yang belum bayar zakat fitrah, dibayarlah zakatnya. Yang tinggal di Singapura, maknanya bayar zakat di Singapura. Ya. Kalau yang sudah bayar, alhamdulillah. Yang belum bayar juga, naudzubillah. Jadi ketika Sayyidatina Aisyah ditanya oleh Nabi SAW, "Ya Aisyah, seandainya kamu bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apakah yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala?" Jawaban Sayyidatina Aisyah agak-agak apa? Dia minta kaya ke tidak? Dia tak minta kaya. Kalau seandainya ibu-ibu yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar, pasti yang diminta kaya dulu. Ya. Tapi Sayyidatina Aisyah tidak minta sehat. Tidak minta cukup. Dia minta apa? Tahu tak tahu? Iyalah, belum beritahu. Yang Sayyidatina Aisyah minta supaya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kita, agak-agak Sayyidatina Aisyah itu berdosa ke tak? Berdosa jugalah, tapi tak sebanyak dosa kita. Yang maksum daripada noda dosa itu para Nabi dan Rasul sahaja. Selain daripada itu tak terlepas daripada dosa. Siapapun mereka, ulama ke, kita ke, apalagi kita. Jadi maknanya kalau Sayyidatina Aisyah sahaja, yang bagi kita manusia biasa, tak mungkinlah dia berdosa sebab dia isteri Nabi. Dia juga anaknya seorang khalifah yang kedua menggantikan Nabi SAW, yakni Abu Bakar. Abu Bakar bin, siapa tahu? Abu Bakar bin Utsman. Abu Bakar As-Siddiq itu gelaran dia. Umar bin Al-Khattab. Abu Bakar bin As-Siddiq gelaran dia, bukan bin dia. Macam saya Musa bin Zulkifli, bapak saya Zulkifli. Jadi maknanya Abu Bakar bin Al-Kuhafah. Oh, baru ku tahu. Yalah, itu kan bulat. Jadi menurut pikiran kita, takkan Aisyah itu berdosa. Menurut pikiran kita, dia tak berdosa. Tapi sebegitu bila ditawarkan oleh Nabi SAW, perkara yang pertama kali beliau minta adalah pengampunan dosa. Akhirnya Nabi SAW mengajarkan satu doa supaya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa doanya pun dah biasa kita dengar. Ingat tak doa dia apa agak-agak? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau kita sendiri. Tapi kalau semua, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tahu maknanya apa? Allahumma inni,
Ya Allah, aku mohon kepadamu. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau suka pada orang yang minta maaf. Dan engkau berikanlah kemaafan kepada kami. Fa'fu anni. Ya Allah, berikanlah kemaafan kepada hamba-Mu ini. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala teramat suka kepada hamba-Nya yang mahu minta maaf. Bahkan disebutkan oleh sebahagian ulama, sukanya Allah Subhanahu wa taala bila ada hamba-Nya yang minta maaf sama seperti seorang yang sedang membawa unta di padang pasir dengan penuh barangan. Ini disebutkan juga dalam hadis. Jadi seorang hamba ini membawa unta berjalan di padang pasir keseorangan dengan barangan-barangan yang lengkap. Ada air, ada nasi biryani, nasi dam, lengkap semua. Yang suka macam petai ada, nasi minyak, semua walaupun minyak sedang mahal. Ya. Tapi tadi semalam saya tengok berita yang Jokowi menyetop impor minyak dulu ke luar negara sampai stabil dekat Indonesia. Pasal Indonesia ini pengeluar minyak terbesar di dunia. Mengeluarkan minyak sawit terbesar di dunia. Tapi beratur sampai 1 kilo. Jadi yang bermain di bagian minyak itu pun sudah ditangkap. Alhamdulillah. Yalah, macam tak ada peri kemanusiaan pula. Orang antri berkilo-kilo nak dapatkan minyak. Subhanallah, mudah-mudahan segera kondusif. Amin ya rabbal alamin. Jadi bila berjalan pemuda tersebut dengan penuh barangan dia, akhirnya dia penat berjalan. Bila penat berjalan, dia pun duduk di mana? Di bawah pohon kayu yang rindang. Dia pun juga tidur. Karena kecapean. Bila dia bangun daripada tidur sekejap, tiba-tiba unta dia hilang dengan semua barangan-barangan yang dibawa. Agak-agak sedih tak dia? Sedih. Kenapa dia sedih? Sebab unta dia pun hilang, makanannya pun hilang, minyaknya pun hilang. Akhirnya dia pun carilah, ke hulu, ke hilir cari. Onta, dia teriak sendiri. Tak jumpa-jumpa. Dia hulu, ke hilir, dia cari. Mana ni? Tak teko-teko, kata dia. Akhirnya dia pun penat. Pedap. Dah putus asa. Dia pun juga kembali ke tempat asalnya. Duduklah dia di tempat pohon yang rindang tersebut. Dia pun berbaring. Dan terlalu penat, dia pun tertidur. Bila dia bangun, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, unta dia pun ada beserta makanan-makanan barangan yang dibawa, tanpa satu pun yang hilang. Happy tak happy dia? Suka tak suka dia? Akhirnya dia mengatakan, terima kasih ya Allah, akulah Tuhanmu, engkaulah hambaku. Tersasul dia cakap. Yang sepatutnya dia mengatakan, terima kasih ya Allah, engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Tapi kerana saking happy-nya, dia mengatakan, terima kasih ya Allah, akulah Tuhanmu, engkaulah hambaku. Suka sangat, happy sangat. Subhanallah. Happy sangat. Macam saya nampak dekat YouTube, pekerja Malaysia yang tinggal dekat Singapura. Tapi dah lama lah, mungkin setahun lebih dia tak balik. Sekali dia balik, dia pura-pura jadi tukang Grab dekat rumah dia. Assalamualaikum, ini barang kiriman, apa semua. Lama-lama baru dia kenal itu suaminya. Ya Allah, bahagia dan rindunya. Sama juga dengan kawan-kawan kita yang sudah 2 tahun lebih tak balik daripada Malaysia ke dari Singapura ke Malaysia. Mereka berlari selepas dibuka kawasan sempadan antara Singapura dengan Malaysia. Mereka berlari, tak naik motor, tak naik kereta, berlari daripada Singapura.
Jumpa dengan saudara mereka. Begitu juga kita nanti bila balik jumpa dengan saudara. Happy tak happy? Oh, tapi bila sekarang berjauhan rasanya sedih. Lagi-lagi nak musim raya, rindu pula dengan mak bapa, tambah lagi ada anak yang sakit. Subhanallah, qit'atun minal adab. Ya, qit'atun minal adab maksudnya setengah daripada penderitaan. Di situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang yang bermusafir. Tidak ada hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoalah. Lebih-lebih di penghujung bulan Ramadan sekarang ini. Subhanallah. Jadi ingin saya kongsikan sekarang tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubung kait dengan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Tapi itu saya tak bawa lagunya lah. Lagu Roma Irama itu mengambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Siapa tahu lagunya? Lagu Roma Irama. Oh, pandai nyanyi ya? Ya saya. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kalau bahasa Arabnya, ightanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, masa muda sebelum masa tuamu. Kan? Sababaka qabla haramik. Masa muda sebelum datang masa tua. Agak-agak yang hadir pada petang ini tua ke muda? Muda. 45 masih muda lah. 60 masih muda juga. Ustaz, saya 100 tahun masih muda juga dibanding dengan orang yang sudah 110 tahun. Saya tetap masih muda dibanding dengan anak saya. Jadi ketika kita muda inilah masih semangat ada. IQ masih okey. Jadi kita kena kejar. Kita masih boleh belajar. Antara nak dan tak nak saja. Sekarang kalau kita nak belajar, daripada YouTube pun boleh. Daripada internet pun boleh. Jumpa guru pun boleh. Subhanallah. Tapi bila kita belajar, bila tak ada guru, maka syaitanlah yang menjadi guru kita. Itu sebabnya banyak orang yang mengamalkan ajaran sesat. Jadi belajar sebaiknya kalau ada guru. Kalau tak ada guru, bolehlah belajar dengan yang lain-lain juga. Tapi kita sudah ada basic. Baru-baru ini saya ada baca artikel. Berlaku di depan Masjid Nabawi. Dia meninggal, ada seorang hamba Allah daripada Malaysia. Dia meninggal dunia dalam keadaan bersujud di kawasan Raudhah di Masjid Nabawi. Mungkin minggu lepas. Subhanallah. Jadi orang-orang Arab pun juga cemburu akan kematiannya. Dia boleh mati dekat mana? Dekat Masjid Nabawi. Masjid Nabi SAW yang boleh mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Cari punya cari, orang pun bertanya mengapa dia boleh meninggal di depan makam Nabi ni? Apa kelebihannya? Apa amalan dia? Ternyata beliau ini orang biasa saja. Tapi dia selalu berkhidmat kepada guru-guru yang mengajar. Jadi kalau ada ustaz mengajar datang ke kampungnya, dialah yang siapkan air, dialah yang tuangkan air, kasih air, subhanallah. Kelihatannya itu kan macam hina pekerjaan tersebut. Kelihatannya macam pembantu. Tapi justru menurut kita itu adalah pekerjaan yang hina ataupun pekerjaan seorang pembantu. Tapi di hadapan Allah, dia diizinkan wafat di hadapan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan bila orang memuliakan orang yang berilmu. Makanya Allah sendiri memuliakan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tengok.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan akan ditinggikan bagi orang-orang yang berilmu. Jadi yang membezakan kita dengan manusia biasa adalah ilmu. Apa makna ilmu? Ilmu pengetahuan sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga kita tahu bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini masa muda. Begitu juga berlaku dekat mana? Dekat Inggris. Dekat sana kalau berpuasa, mereka berpuasa lebih daripada, boleh jadi 16 jam. Lebih lama daripada kita. Boleh jadi 18 jam. Jadi diceritakan sampailah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan dia dia makan sahur di dunia, berbuka di surga. Kenapa? Karena 1 minit lagi nak berbuka di meninggal dunia. Sehingga imam itu pun bertanya kepada ahli keluarganya yang datang, siapakah beliau ini? Ternyata beliau itu sama seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat. Kamu nak tengok tak penduduk surga? 3 hari Nabi SAW mengatakan, kamu nak tengok tak penghuni surga? Ternyata dia manusia biasa. Ya, yang memegang terompahnya, basah janggutnya bila berwudu, inilah dia. Sehingga sahabat itu kan interested nak tahu apa amalan dia. Ternyata biasa sahaja. Kalaupun dia qiyamul lailnya pun biasa, tak seperti sahabat-sahabat yang lain. Tapi kenapa Nabi mengatakan dia ini penduduk surga? Rupa-rupanya dia ini selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah bagi kepada orang lain, bukan pada diri. Maknanya dia mahu berterima kasih kepada Allah, ya, atas nikmat yang Allah bagi kepada orang lain, bukan pada diri dia. Dan yang kedua, dia selalu memaafkan saudara-saudaranya, mendoakan saudara-saudaranya. Subhanallah. Jadi kalau kita doakan saudara-saudara kita, ada malaikat di sebelah kiri kita mengatakan amin kepada Allah. Sebelum doa kita dikabulkan untuk orang lain, sudah dikabulkan pada diri kita dan ahli keluarga kita. Ternyata saudara kita yang meninggal dekat Inggris tadi itu, dia selalu memaafkan orang lain. Dan dia mudah bergaul. Ya, tidak menyulitkan orang, tidak membuat susah orang. Kalau ada orang yang meminta, dia bagi. Kalaupun tidak didoakan. Itu sebabnya Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Apa kata Nabi SAW? Irhamu man fil ardi. Kasihanilah penduduk-penduduk bumi ini. Niscaya Allah beserta malaikat-malaikatnya akan mengasihani kamu. Maknanya kita didoakan. Subhanallah. Itu sebabnya di bulan suci Ramadan ini, salah satu la turaddu da'watahum. 3 golongan mereka yang tak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya doa mereka dikabulkan oleh Allah. Salah satu la turaddu da'watahum. As-sa'imu hatta yubtir. Mereka yang berpuasa. Ya. Mereka yang berpuasa daripada dia makan sahur sampailah dia berbuka puasa. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita lah. Itu sebabnya jangan malu, jangan ragu berdoa kepada Allah. Mintalah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu tulang punggungnya ibadah. Jadi kalau tidak ada tulang punggung saya, ini tak mungkin saya boleh berdiri. Jadi saya rasa kakak kalau berdiri tak ada tulang punggung tak boleh, mesti jatuh. Betul, tulang punggung kat belakang ni. Kat belakang, lemas. Jadi doa mukhul ibadah. Doa itu tulang punggungnya ibadah. Jadi kalau kita solat, kita puasa, kita zakat, kita berhaji, everything, anything what we do, sebab sudah ada doa, tulang punggung dia. Tapi Ustaz, saya berdoa, tak dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tahun lalu pun belum dikabulkan, apalagi sekarang.
Jadi doa kita ini mesti diijabahkan oleh Allah. Ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah, pasti aku akan kabulkan. Tapi apa yang saya minta belum dikabulkan lagi, Ustaz. Itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak sebetulnya sudah banyak doa kita dikabulkan. Lah yang kita hidup sekarang pun kita tak pernah minta. Tapi kita hidup juga, betul tak? Ada tak orang yang pernah minta lahir dekat kampungnya? Tak pernah minta. Saya pun tak pernah minta, ya Allah lahirkan saya di kampung saya dekat Lombok. Tak pernah minta. Tapi lahir aja dekat sana. Syukurilah. Nah, ini menunjukkan yang kakak kita masih muda lagi. Sebab kalau sudah tua 100 tahun tak mungkin jatuh. Subhanallah, ya. Tak mungkin jatuh. Jadi sekali lagi, igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, tapi hadis susunan dia saya tak hafal, jadi saya baca sajalah. Boleh tak boleh? Jadi syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi masih energi masih ada lagi. Masih jalan, masih kuat. Allah Ustaz, kalau hanya setakat 10 kilo, kacang aja jalan. 13 kilo Ustaz, Allah kacang aja. Ya. Tapi kalau sudah 60 tahun, bukan kacang lagi. Batu. Subhanallah, ya. Jadi itulah dia, sababaka qabla haramik. Yang seterusnya, wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sehat ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba, semua akak-akak ada kesempatan untuk belajar, tapi tak sehat, boleh datang tak? Okeylah, sekarang boleh tengok Facebook dekat rumah. Ustaz, saya ada kesempatan, tapi tak sehat, masih boleh tengok ceramah di Facebook. Saya ada kesehatan, tapi tak ada keimanan. Berarti tak boleh tengok jugalah, pasal tak beriman. Ustaz, saya ada iman, tapi tak ada takwa. Lagilah. Jadi mana yang lebih tinggi, takwa ke iman? Orang yang bukan beriman, orang kafir pun dia beriman, tapi tak bertakwa. Jadi makna takwa ini lebih tinggi daripada iman. Takut kita kepada Allah sebab iman. Jadi pancaran iman itu takwa. Jadi nikmat sihat itu luar biasa. Sehat ini tak boleh dijual belikan. Sehat ini sebetulnya murah dan mudah. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti sunnah Nabi, yakni exercise. Olahraga. Kita Ustaz hari-hari berolahraga. Olahraga apa? Cuci piring. Olahraga apa? Masak. Itu bukan olahraga. Itu kerja. Tapi dalam bekerja pun ada olahraga juga. Tapi paling tidak ada waktu masa exercise. Ya, exercise ni pikiran kita boleh tenang. Mungkin hari Minggu pagi kita jalan. Ya. Kalau shopping itu belanja, bukan exercise. Saya kalau exercise insya Allah 11 kilo masih boleh okey. Tapi kalau belanja 1 kilo pun saya tak kuat. Itu sebabnya kalau suami yang sayang dengan istri, dia kena jaga istrinya. Dekat mana, terutama bila jalan dekat mall, pegang tangannya. Supaya apa? Jangan banyak belanja. Ya, kita harus jaga istri kita lah. Nanti di luar mall, jangan jaga.
Ya. Jadi ada seorang suami yang setengah dokong anak dia. Bila masuk dekat mall, ditutup mata anak dia. Pasti lepas selesai je mainan-mainan tersebut baru dibuka. Dia pun happy aja budak tuh. Sebab bila ditunjukkan dia menangis langsung tergolek dekat. Subhanallah. Jadi sehat kita sebelum datang sakit. Siapa coba yang terus sehat tak pernah sakit? Ada tak? Semua kita pernah sakit. Jadi Ustaz, saya tak pernah sakit. Saya sehat terus. Bohong. Sebab kita berada di dunia. Mesti ada sakit, ada sehat. Kalau sehat terus, itu namanya surga. Kalau sakit terus, itu namanya neraka. Sakit hati terus, tak ada. Tak ada. Walaupun sudah ada lagu citata, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Itu sekejap aja. Kalau sudah dapat THR, senang lagi. Pahamlah saya. Sakit hati istri itu sebentar saja. Bayangkan coba suami mengajak, jom kita makan dekat luar. Abang kasih ngajak makan dekat luar aja. Masa sudahlah, kata dia. Tapi dia siapkan juga tudung. Jadi kata suami, okeylah kita makan dekat luar. Jomlah, sudah siap nih. Tadi kan awak suruh makan dekat rumah. Jadi begitulah wanita. Ya, yang tercipta daripada tulang rusuk laki-laki. Kabdila. Jadi maknanya kalau dikeraskan dia boleh patah, kalau dilembutkan dia bengkok. Jadi, sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Khairul umuri au satuha. Sebaik-baik perkara sedang-sedang sahaja. Tahu siapa punya lagu? Oh, sedang-sedang saja. Siapa? Oh, hafal semua. Tapi itu seingat saya lagu Peti Pera itu. Saya dengar saya tengok dekat internet aja. Tak pernah jumpa. Kalaupun jumpa pasti dia tak kenal saya. Jadi sihatmu sebelum datang, masa sakitmu. Yang ketiga, wa ghina'aka qabla faqrik. Kayamu sebelum datang masa miskinmu. Memang kalau sudah kaya tak miskin-miskin kah? Jadi dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, aku suka kepada orang yang kaya mahu berderma. Aku suka. I love him. Saya suka kepada mereka yang kaya mahu berderma. Tapi aku jauh lebih suka, kata Allah, orang yang miskin tapi mahu berderma. Nah, sekarang kita ini kategori miskin ke kaya? Sedang-sedang sahaja. Cukup-cukupan. Ketika mau handphone, ada handphone. Kalau orang miskin mana ada handphone? Macam kita tengok handphonenya Nokia pula. Samsung. Note berapa? Note 2, Note 3. Sekarang sampai Note 5. iPhone terbaru. Jadi kalau orang yang miskin tak mampu dia membeli. So apa bedanya fakir dengan miskin, Ustaz? Siapa tahu apa beza fakir dengan miskin? Tahu ke tak tahu? Apa pasal tak tahu? Sebab selalu makan tempe. Jadi bezanya fakir dengan miskin, kalau miskin itu katakanlah gaji dia $500 sebulan, cukup bulan habis 500-nya. Itu orang miskin. Oh, baru ku tahu. Yalah, itu bulan kan. Habis kalau fakir, Ustaz, gaji dia 500 sebulan. Tapi cukup bulan, habis $600. Maknanya dia kena top up $100. Ini orang fakir. Jadi maknanya fakir ni lebih daripada orang miskin. Nombok dia. Nombok $100. Nombok $200, $300. Ini orang yang fakir. Jadi sama ada orang miskin ataupun fakir, dua-duanya ini berhak menerima zakat harta.
Jadi masa kayamu, masa cukupmu sebelum datang masa fakirmu. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir sahaja kefakiran itu membawa orang kepada kekafiran. Kenapa pula demikian? Sebab iman boleh dijual. Hanya dengan Indomie 2 biji, 2 bungkus, beras 2 kg, dah pindah agama. Banyak yang berlaku. Kenapa? Karena kemiskinan. Hari-hari tak dapat makan. Makan hati aja. Itu pun hati suami. Tak dapat makan. Tapi kalau orang mengatakan dirinya tak dapat makan, okeylah. Bila di-compare dengan masalah orang lain yang tinggal di Afrika, berhari-hari tak dapat makan, hanya yang nampak tulang dia sahaja. Ya Allah. Ada makanan dekat jalan, dia rebut. Kalau kita di sini alhamdulillah tak adalah seperti itu. Itu yang kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, aku suka dengan orang yang sudah berusia bertaubat kepada Allah. Orang-orang yang sudah berusia ni 50, 60 tahun, aku suka kepada mereka. Dia datang ke masjid, aku suka. Tapi aku jauh lebih suka kalau ada orang-orang muda mahu bertaubat, orang-orang muda mahu pergi ke masjid. Orang-orang muda mahu buat haflah untuk belajar seperti pada hari ini. Yang sepatutnya itu orang tua-tua. Ya, tapi aku lebih suka kalau ada orang yang muda-muda buat haflah seperti ini. Itu sebabnya saya tanya tadi, akak-akak semua dah tua ke muda? Masih muda. Jadi maknanya Allah suka kepada kita yang masih muda, mahu belajar, mahu bertaubat, mahu dekat dengan masjid dan seumpamanya. Kalau ada yang tua, Allah suka juga, tapi Allah lebih suka pada orang yang muda. Jadi kalau ada orang-orang tua yang bertaubat, aku suka. Tapi aku jauh lebih suka kepada orang-orang yang muda bertaubat. Sebab kan susah nak bertaubat masih muda-muda ni. Kenapa? Masih energik, masih ada. Ingatan masih kuat. Masih handsome, masih banyak yang mau lagi. Masih cantik, masih banyak yang mau lagi. Tapi didekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya tak nak kahwin. Bukan apa? Saya nak membesarkan anak. Boleh. Baik kahwin, ya, makan, minum, semua ada hukumnya. Dia tak boleh lepas daripada 5 hukum ini. Itu sebabnya Islam kita ini bersumber daripada Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Kemudian daripada Al-Quran, hadis, ijma' qiyas ini keluar 5 hukum. Halal, haram, makruh, sunat, mubah. Ustaz, saya nak kahwin. Tengok, hukumnya ini tak lepas daripada 5. Kenapa awak nak kahwin? Aku nak balas dendam. Berarti hukumnya haram. Tak boleh. Ustaz, saya nak kahwin. Tengok, awak sudah ada kecukupan ke tidak? Rumah apa semua jadi hukumnya sunat. Ustaz, saya nak kahwin sebab temperature saya naik terus. Sudah ada persiapan, maka hukumnya wajib kahwin. Itu sebabnya tak lepas daripada halal, haram, makruh, mubah, sunat. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. InsyaAllah Allah bukakan hati orang-orang yang soleh untuk kahwin dengan orang yang solehah. Jadi kalau kita mengatakan, Ustaz, saya nak orang yang soleh, kita dulu kena solehah. Ustaz, saya nak kahwin dengan orang yang solehah. Suami pun, laki-laki pun kena soleh dulu. Sebab kalau dia tak soleh, dia akan dikawinkan dengan orang yang tak solehah. Kecuali kalau dia bertaubat. Minta kepada Allah. Yang seterusnya, wa faraghaka qabla sughlik. Masa kosongmu sebelum masa sempitmu. Jadi yang banyak kita membuang-buang waktu ini bila masa kosong. Selesai cuci piring, selesai masak, selesai kasih makan anak majikan kita. Tak tahu nak buat apa. Tengok handphone. Lepas itu main TikTok. Yang di luar sana lah, bukan di sini.
Nah, jadi tak tahu nak buat apa. Jadi masa kosong inilah setan itu masuk. Kata setan apa? Coba rayu je lah. Rayu je lah. Laki-laki tu ni apa semua, akhirnya dirayu. Ataupun tipu sajalah. Itu sebabnya dekat Singapura ini pun juga banyak penipuan. Khususnya penipuan cinta Casanova. Orang-orang Afrika yang duduk dekat Afrika, dia mengatakan dia sudah sampai dekat Changi Airport, tapi dia tak boleh keluar pasal berhubungan visa dia. Boleh kirimkan tak dalam 1,000 Sing dollars? Kirimkan. Sudah lepas itu, alamak, lagi masalah ini boleh kirimkan tak 500? 500 kirimkan. Sampai ada orang yang jual rumahnya. Sampai ada yang kena tipu sampai 25,000 Sing dollars. 25,000 Sing dollars itu banyak ke sedikit? Kalau beli epok-epok banyak tak dapat? 25,000 dolar tu kalau beli cendol banyak tak? Jadi mulanya cinta Casanova ni daripada waktu yang kosong tadi. Orang pun mengatakan, Assalamualaikum, boleh kenalan tak? Boleh. Itu sebabnya kita diajarkan bila ada orang telefon tersalah, kita kena bertegas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Salah nombor. Iya, salah nombor. Kompom besok tak call lagi. Jadi bermula cinta Casanova tersebut daripada masa kosong. Itu sebabnya Nabi SAW gunakan sebanyak-banyaknya waktu kosongmu sebelum datang waktu sempitmu. Bila waktu sempit Ustaz? Time sakit. Time kita tengah sibuk masa itu, masa ini. Layan suami, layan ibu, layan anak. Itu kan masa kita penuh. Jadi tak ada waktu. Bila kosong masa kita ini, gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati jadi damai, tenang, tenteram. Itu sebabnya kita ulang, kita revise balik. Ibnu Sina ada mengatakan, al-wahmu nisfudda. Resah, risau itu adalah setengah daripada kesakitan. Jadi kalau ada 100 penyakit, 50-nya sudah ada dalam diri kita bila kita tidak tenang. Jadi al-wahmu nisfudda, resah risau itu adalah setengah daripada penyakit. Wal itmi'nan nisfuddawa, tenang, senang, relax adalah setengah daripada kesembuhan. Setengah daripada kesehatan. Kalau ada 100% kesehatan, 50 sudah ada pada diri kita. Wa bidayatus sifa as-sabru. As-sabru bidayatus sifa. Tapi sabar itu adalah permulaan untuk kita sembuh. Jadi sabar. As-sabru minal iman. Kesabaran itu setengah daripada iman. Jadi kurang lebih 80% kehidupan kita di dunia ini boleh selesai dengan kesabaran. Jadi di antara 100%, apa yang kita inginkan, mungkin yang kita dapat itu hanya 20%. 20% yang kita inginkan kita dapat. Selalunya yang kita tak ingin itu kita dapat. Betul tak betul? Tapi ketika kita inginkan sesuatu kemudian kita tak dapat, pahalanya jauh lebih besar. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal kita percaya dengan qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu masih muda-muda, masih kecil lagi, aku nak sekolah di sini. Dapat grade A sekian. Lepas tu bekerja. Lepas tu kahwin. Lepas tu punya anak. Lepas tu punya cucu, cicit. Semua yang kita inginkan itu, semuanya lari. Maknanya apa yang kita rancang, perancangan Allah jauh lebih baik. Mungkin rancangan kita itu kalau seandainya berterusan, tak diredhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita akan menderita.
Ada orang yang keluar daripada rumahnya, lepas itu dilanggar oleh motor. Fuh. Akhirnya dia menyesal. Kenapa tadi aku tak lambat saja keluar? Kalau aku lambat keluar, confirm aku tak kena langgar. Subhanallah. Kalau aku lambat saja keluar, confirm aku tak kena ragut. Kan sekarang macam itu, banyak begal. Yang begalnya pula, orang yang membegal, ya dijadikan saksi, orang yang membegal dimasukkan penjara. Itu sebabnya banyak orang yang nak jadi pembegal. Yang tak boleh dihukum oleh polis adalah pembegal cinta. Tak boleh hukum. Pasal tak ada alat untuk mendeteksi. Ya. Tak ada alat untuk mendeteksi orang yang begal cinta, boleh dihukum. Seandainya boleh dideteksi, mungkin pembegal-pembegal cinta itu juga masuk ke dalam penjara. Jadi maknanya cinta ini anugerah daripada Allah. Yang jadi masalahnya satu, cinta ini dilabuhkan pada siapa? Adakah dilabuhkan kepada yang halal ataupun yang haram? Jika dia halal, Allah suka, Allah rindu. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menerusi surganya, surga teramat rindu kepada siapa? Kepada empat golongan yang sudah kita sebutkan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Jadi kalau kita cinta dengan Quran, kalau PRT yang tak sholat, buat apa nak sayang? Jadi yang disebutkan yang surga rindu kepada empat golongan itu bukan Pak RT, tapi baca Quran. Talil Quran. Orang yang selalu menjaga, orang yang selalu menjaga usianya dengan membaca Quran. Itu yang surga rindu kepada mereka. Yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya. Kalaupun dia Pak RT, tapi Pak RT yang tak boleh jaga lisannya, bukan mereka termasuk golongan orang yang dicintai oleh surga. Sekalipun dia bukan Pak RT, tapi bahasa dia bagus. Dia jaga lisan, selalu beristighfar. Kalau ada Chan, mari Chan, bolehlah, tak masalah. Apalagi dia masih pemuda, perjaka. Wah, langsung sajalah mengatakan, Pak RT mau tak kahwin dengan saya? Boleh ke Ustaz perempuan mengatakan saya mau kahwin dengan awak? Boleh. Ada seorang perempuan ketika Nabi sedang berceramah ini tiba-tiba dia berdiri. Ya, saya menyerahkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Akhirnya perempuan tersebut dinikahkan dengan sahabat. Kenapa pula malu? Sebab kenapa? Sebab dia ini laki-laki yang beriman kepada Allah. Dia dekat kepada Allah. Kalau kita kahwin dengan dia, confirm ini dia boleh menjadi imam dalam rumah tangga kita. Jadi kita jelah yang tembak duluan.